Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Saya Fadli, saat ini diamanahkan menjadi Kepala Bagian Akademik Biro AKK UIN Araniri Banda Aceh, dan sekarang sedang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Pertama tahun 2020 Pusdiklat Tenaga Administrasi di Jakarta. Saya telah melaksanakan aksi perubahan jangka pendek dan berjudul Peningkatan Layanan Persuratan bagi Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Aksi perubahan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, terutama untuk jangka pendek itu adalah melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi, ada kegiatan rapat-rapat, ada juga kegiatan penyusunan draft, dan terakhir itu adalah adanya penandatanganan keputusan rektor nomor 16 tahun 2020, yang artinya dengan adanya keputusan rektor nomor 16 tahun 2020, UIN Araniri sudah siap melaksanakan tanda tangan elektronik di seluruh unit. Pada awalnya nanti kami di bagian akademik akan melaksanakannya dalam program jangka menengah yang insya Allah akan selesai di bulan Oktober nantinya, itu terkait dengan persuratan dasar untuk mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa tinggal submit di dalam aplikasi Siakat dan men-print atau mendownload dokumen tersebut. Surat yang akan kita layangkan dan dengan sendirinya mahasiswa akan dapat adalah surat aktif kuliah dan surat yang terkait dengan pengganti slip SPP. Demikian gambaran umum. Berikut saya akan menyampaikan lebih detail terkait dengan aksi perubahan yang telah saya lakukan. Berikut adalah presentasi yang terkait dengan laporan aksi perubahan yang berjudul Peningkatan Layanan Persuratan bagi Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Yang melatar belakangi kegiatan aksi perubahan ini adalah pertama, adanya tuntutan perkembangan kondisi dunia di mana adanya optimalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di sini UIN ingin mengambil peran terutama untuk proses kerja dan manajemen di dalam pemerintahan. Yang kedua, UIN juga ingin membenah diri terus untuk menjadi lembaga yang memanfaatkan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya adalah birokrasi yang panjang dan beragam ada di beberapa unit, itu yang membuat kita harus melakukan perbaikan, perubahan menuju yang lebih baik, lebih cepat, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Untuk diketahui bahwa di tahun 2019 ada 2.459 surat yang terbit yang keluar dari bagian akademik dan sangat beragam untuk melayani 23.727 mahasiswa S1. Di sini butuh pelayanan yang sangat cepat sehingga mahasiswa tidak perlu lagi datang ke akademik atau face to face untuk hanya mendapatkan surat yang sebenarnya sudah bisa didapatkan langsung melalui aplikasi. Kemudian tujuan pelaksanaan perubahan, aksi perubahan ini adalah jangka pendek yang selama 2 bulan atau 60 hari setelah pelatihan kepemimpinan administrator on campus dilaksanakan, yaitu pada periode April sampai Juni, adalah terbitnya atau keluarnya keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh yang terkait dengan proses penandatanganan surat
yang berjudul tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik di lingkungan UIN Araniri. Di dalam keputusan rektor ini akan dan mencakup itu terkait dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yang kedua, bagaimana transaksi elektronik. Yang ketiga, pemberlakuan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang keempat, ada jenis tanda tangan elektronik. Dan terakhir, ada bagaimana pengamanan dan tanggung jawab terhadap tanda tangan elektronik itu sendiri. Tujuan jangka menengah adalah tersedianya sistem informasi yang terintegrasi di dalam aplikasi Siakat yang sudah ada dan sangat familiar di kalangan mahasiswa. Nantinya persuratan mahasiswa tinggal mensubmit di situ, di aplikasi tersebut, dan tersedianya aplikasi ini, fitur ini di dalam aplikasi Siakat ini direncanakan pada periode Juni sampai Oktober. Nah, nanti di dalam aplikasi itu tanda tangan pemangku kebijakan, pemangku pejabat itu akan digantikan oleh QR code. Kami telah bekerja sama dengan PT IPD untuk mencoba membangun aplikasi tersebut. Jangka panjang adalah terlaksananya penyempurnaan aplikasi. Selain itu, juga ada penyesuaian kebutuhan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari keputusan Rektor nomor 16 tahun 2020 di semua lini. Jadi sampai tahun 2021 kita targetkan ada beberapa unit yang akan melaksanakan perubahan atau pembuatan layanan mahasiswa yang menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti contoh UPTD pengembangan bahasa. Nantinya mereka akan menggunakan QR code sebagai tanda tangan elektronik di dalam sertifikat TOEFL maupun TOEFL-nya. Termasuk juga untuk di P2M, Pusat Pengabdian pada Masyarakat, nantinya KPM juga akan menggunakan penggunaan tanda tangan elektronik tersebut. Tentu dalam pelaksanaan dalam laporan aksi perubahan, penulis juga harus bisa menyampaikan bagaimana deskripsi akan perubahan tersebut, yaitu membangun integritas dan akuntabilitas kinerja. Ada beberapa tantangan dan hambatan yang diperoleh, tetapi tentu ada solusinya. Pertama, adanya ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang selama ini dilaksanakan, atau para JFU itu merasa dalam zona nyaman. Perasaan ini sangat mempengaruhi sebagian pegawai sehingga menganggap aksi perubahan ini tidak dibutuhkan. Namun, setelah memberi penjelasan secara detail dan pendekatan secara personal, maka pegawai tersebut mengerti dan siap melaksanakan aksi perubahan tersebut. Kedua, kondisi pandemi saat ini COVID-19 yang membuat susahnya untuk berinteraksi langsung sesuai dengan jam kerja yang biasanya sebelum pandemi. Namun, penulis juga melakukan komunikasi melalui telepon ataupun menghubungi via WhatsApp sebelum melakukan pertemuan untuk mendapatkan informasi tertentu atau koordinasi atau konsultasi. Terus, selanjutnya adalah pernah juga pada saat pelaksanaan rapat karena kurang koordinasi dengan dari lini yang lain, ada yang penggunaan ruang itu berbarengan, penggunaan ruang rapat yang berbarengan. Nah, akhirnya kita setelah komunikasi juga dengan unit tersebut, kita kami memindahkan ruang rapat
walaupun memang nanti rapat akan mulai sedikit lebih lambat. Yang keempat adalah, tantangan yang keempat adalah itu masih ada anggapan bahwa bukti notulensi rapat itu tidak terlalu penting, karena menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana hasil dan tindak lanjut dari rapat tersebut. Solusi yang kita tawarkan, kami menyampaikan bahwa bukti atau evidence dari rapat itu sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk laporan aksi perubahan ini, tetapi juga dibutuhkan oleh pihak lain seperti Inspektorat Jenderal dan akreditasi. Setelah itu rapat yang dilakukan itu selalu menggunakan ada bukti eviden atau notulensi rapat. Yang terakhir, tantangan yang terkait dengan akuntabilitas dan integritas adalah adanya pegawai yang hadir belum tepat waktu. Di sini peran kami adalah memberi contoh hadir itu tepat waktu dan menghubungi bagi yang belum hadir sebelum atau menjelang rapat itu dimulai. Selanjutnya, deskripsi proses kepemimpinan yang terkait dengan pengelolaan budaya kerja. Ini juga terdapat hambatan dan kendala, namun walaupun hambatan dan kendala itu ada, tapi tetap harus ada solusi yang ditawarkan. Pertama, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan meeting virtual atau melalui daring atau online. Nah, di sini penulis coba melakukan pelatihan singkat kepada karyawan, pada anggota dan tim terkait dengan penggunaan aplikasi YouMeetMe. Awalnya kita tidak masih menggunakan YouMeetMe karena ada yang bisa berlangsung lama. Namun terakhir UIN melalui PT IPD sudah melakukan kerjasama dengan PT Telkomsel terutama untuk berlangganan Cloud8, dan mulai berikutnya itu pertemuan dilakukan dari Cloud8. Tantangan kedua adalah sarana bekerja di rumah masih minim seperti laptop atau jaringan kuota. Di sini kami melakukan pembagian jadwal piket untuk ke kantor, karena ada keinginan dari tim itu tetap ada work from office, jadi bekerja tetap di kantor. Jadi kita bagikan piket supaya tidak melihat kondisi COVID-19, menyikapi kondisi COVID-19. Terkait untuk kuota, ini juga sudah ada kerjasama UIN Araniri dengan Telkomsel untuk mendapatkan paket khusus corporate dengan menggunakan aplikasi My Telkomsel. Nah, ini didaftarkan melalui aplikasi e-kinerja UINAR. Harga yang ditawarkan juga akan lebih murah dibandingkan harga yang diberikan kepada masyarakat umum. Tantangan ketiga adalah menurunnya semangat kerja selama pandemi. Hal ini kita anggap wajar karena kondisi pandemi ini membuat sebagian orang itu panik. Namun demikian, penulis selalu mencoba menyemangati karyawan atau pegawai yang ada di bagian akademik dengan mengedepankan adalah kerja itu ibadah, ASN itu adalah pelayan masyarakat dan bukan bekerja untuk pimpinan. Dengan semangat itu dan memberi contoh teladan juga, saya lihat semangat kembali dari tim untuk bekerja itu sudah tumbuh kembali. Tantangan berikutnya adalah perubahan waktu kerja selama Ramadan. Ini juga jadi tantangan, karena kalau dulu waktu kerjanya sampai jam 5 sore, ini cuma sampai jam 3 sore. Tapi walaupun demikian, kita tetap melakukan komunikasi, apakah itu dari telepon atau WhatsApp di luar jam kerja selama tidak mengganggu yang bersangkutan jam istirahatnya.
dan tanggapan mereka juga sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah adanya kekhawatiran terjangkitnya virus COVID-19. Kami itu mencoba memberikan solusi dan berkoordinasi dengan program studi pendidikan kimia untuk membuat hand sanitizer, dan alhamdulillah hand sanitizer itu bisa dibagikan untuk seluruh CFU dan ASN yang ada di lingkungan bagian akademik. Termasuk juga kita menempatkan hand sanitizer itu di tempat pintu depan. Ketika siapapun mahasiswa yang akan datang, dia harus cuci tangan dulu baru bisa dapat akses. Selain itu juga kita melaksanakan protokol COVID, di mana tetap menggunakan masker pada saat mendapatkan layanan. Proses berikutnya adalah membangun jejaring dan kolaborasi. Nah, di sini penulis dengan ACC atau persetujuan dari mentor telah membentuk tim efektif berdasarkan surat keputusan rektor UIN Araniri nomor 57-RR-KP.00.4/04 tahun 2020 tanggal 28 April 2020, dan di sini melibatkan seluruh komponen yang terkait seperti Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, bagian organisasi dan kepegawaian, bagian kerjasama dan humas, subbag tata usaha bagian umum Biro AUPK, dan bagian akademik sendiri. Untuk memudahkan, penulis juga sudah menyusun uraian tugas yang jelas dan tertuang di dalam SK tim efektif tersebut, terutama di diktum kedua. Selanjutnya, tantangan membangun jejaring dan kolaborasi itu adalah kita belum bisa melaksanakan studi banding, terutama yang direncanakan awalnya pada saat rencana aksi adalah studi banding ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta ke perguruan tinggi Universitas Syah Kuala yang terdekat dengan kampus, karena kondisi COVID yang grafiknya pada saat itu di Aceh masih sedang banyak ada progres yang agak besar. Namun studi banding, mentor telah mengarahkan studi banding direncanakan akan tetap dilaksanakan setelah terbitnya keputusan rektor nomor 16 tahun 2020, dan akan dilaksanakan lebih cenderung atau terfokus pada bidang teknisnya. Kemungkinan kalau COVID sudah selesai, kita juga akan melaksanakan kepada universitas lainnya di luar Aceh. Tantangan berikutnya adalah rapat tim yang ini dilaksanakan karena kita kondisi seperti saat ini, kita melaksanakan cukup dengan melakukan perwakilan dari bidang-bidang tertentu. Di sini ketua panitia, yaitu Saudara Saiful Effendi, itu sudah siap, dan tim itu memfokuskan diri pada jangka pendek, yaitu penyusunan draft. Alhamdulillah tim bekerja dengan baik dan draft sudah bisa diselesaikan. Tantangan berikutnya adalah perbedaan unit kerja. Nah, di sini juga ada ketidaksamaan waktu dalam pelaksanaan persiapan. Namun dengan komunikasi yang intens dan baik serta menghargai hasil kinerja masing-masing bidang, alhamdulillah semua terlaksanakan dengan baik juga.
Berikutnya adalah deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian yang diperoleh dari aksi perubahan jangka pendek, yaitu pada periode pada periode April sampai Juni adalah terbitnya Keputusan Rektor nomor 16 tahun 2020. Untuk mencapai tersebut, yang dilakukan adalah koordinasi dan konsultasi. Koordinasi ini dilakukan juga dengan para pimpinan, yaitu Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Kelembagaan, dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, beliau juga selaku mentor, Kepala Pusat PT IPD, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Pemberdayaan Alumni, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Biro AUPK UIN Araniri. Capaian berikutnya juga dilakukan dengan pembentukan tim aksi perubahan, dan tim efektif ini sudah terbit di SK-kan oleh SK Rektor nomor 573 tahun 2020 pada tanggal 28 April 2020. Kegiatan berikutnya adalah rapat-rapat yang dilaksanakan, baik itu rapat internal hearing di bagian akademik, kemudian rapat ada pembagian tugas dari tim efektif, kemudian rapat pembahasan dengan fakultas, ada dengan LPM juga, ada melibatkan LP2M, kemudian terakhir ada rapat evaluasi akhir draft. Langkah berikutnya adalah adanya penyusunan draft. Penyusunan draft dilakukan di bawah koordinasi langsung oleh Ketua Panitia setelah mendapat arahan atau masukan dalam rapat-rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan terakhir adalah proses penandatanganan keputusan rektor. Nah, ini juga alhamdulillah pada tanggal 26 Mei keputusan rektor nomor 16 tahun 2020 tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik di lingkungan UIN Araniri telah ditandatangani oleh rektor. Adapun manfaat dari aksi perubahan ini adalah dengan adanya keputusan rektor nomor 16 tahun 2020, maka UIN Araniri sudah memiliki kepastian hukum tentang pelaksanaan tanda tangan elektronik. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah layanan persuratan tanpa harus berinteraksi langsung. Kemudian meminimalisir kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan persuratan, mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Selanjutnya, mahasiswa dapat mendapatkan layanan dengan satu aplikasi saja, jadi tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Dalam satu aplikasi dia sudah dapat seluruh layanan, yaitu aplikasi yang sudah familiar dengan mahasiswa, yaitu Siaka. Selanjutnya, bagi lembaga UIN, penggunaan anggaran itu akan lebih efisien dan efektif dengan penggunaan atau pengurangan kertas. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik ini juga sudah memberi menjadi komponen pengungkit untuk zona integritas, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penataan tata laksana. Manfaat ketujuh itu adalah memangkas jalur birokrasi dengan adanya pelimpahan kewenangan dan penggunaan tanda tangan elektronik. Manfaat terakhir adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang selama ini. Adapun keberlangsungan aksi perubahan ini tidak hanya sampai pada
program jangka pendek ini saja, namun ada jangka menengah, jangka panjang. Secara jangka menengahnya kita menargetkan sampai akhir Oktober 2020 nantinya adalah terdapatnya tersedianya aplikasi, tersedianya fitur di dalam aplikasi Siakat, terutama yang terkait dengan pelayanan persuratan kepada mahasiswa. Ini akan dilakukan melalui nanti akan ada rapat untuk mendapatkan inventarisir jenis surat, panduan desain, SOP persuratan tersebut. Selain itu, di dalam jangka menengah juga ditargetkan akan ada launching dan sosialisasi terhadap penggunaan fitur di dalam aplikasi Siakat tersebut. Jangka panjang, aksi perubahan ini adalah akan dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan persuratan yang ada dalam aplikasi. Ini apabila ada masukan dari mahasiswa, dari operator, kita akan terus mengembangkan sehingga akan lebih cepat lagi. Adapun terakhir di jangka panjang, kita targetkan di akhir 2021 ada beberapa lembaga yang akan menggunakan tanda tangan elektronik di dalam pelaksanaannya, dalam kegiatannya. Contoh nantinya adalah lembaga pengembangan bahasa, itu akan menggunakan tanda tangan elektronik untuk sertifikat TOEFL dan TOEFL-nya. Termasuk di PT IPD nanti ada sertifikat kemampuan komputer, juga akan menggunakan tanda tangan elektronik. Dan kami juga sangat mengharapkan semua unit juga akan menggunakan tanda tangan elektronik, yang pada intinya, pada akhirnya insya Allah kita akan menargetkan ijazah, transkrip nilai juga akan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, di sini kita akan melakukan inventarisir yang mana tanda tangan elektronik yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi. Dengan adanya kita klasifikasi, namun juga diharapkan adanya tanggung jawab atau validitas autentifikasi dari surat tersebut. Jadi walaupun dengan tanda tangan elektronik, kita harapkan nanti tidak ada lagi yang namanya pemalsuan dokumen dan mudah akan untuk dilacak. Pada akhirnya adalah kesimpulan dari aksi kegiatan ini adalah kegiatan berlangsung dengan alhamdulillah dengan sukses untuk jangka pendek, walaupun ya kondisi dan atau kendala dan tantangan menyikapi dengan kondisi COVID-19 yang harus disesuaikan, tapi bukan berarti kondisi tersebut menghalangi kita untuk tetap melakukan perubahan. Kemudian aksi ini juga telah menghasilkan keputusan Rektor nomor 16 tahun 2020, dan aksi ini tidak hanya berpengaruh kepada bagian akademik saja, namun juga membawa dampak yang besar kepada UIN Araniri Banda Aceh. Terutama kami dapatkan informasi di bagian organisasi dan kepegawaian, juga ini sedang digalakkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di mana sedang menggalakkan penerapan tanda tangan elektronik bersertifikat. Dan di sini ini adalah langkah awal menuju itu. Kemudian manfaatnya juga sangat besar dengan adanya penandatanganan surat dengan tanda tangan elektronik. Demikian paparan singkat terkait dengan laporan aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.